Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada Beranda Al-Qur'an edisi kali ini kita akan mereview Quran surat An-Nahl. Surat An-Nahl ini tergolong kepada surat Al-Makkiyah dan terdiri dari 128 ayat. Ada nama lain selain dari An-Nahl ini, yaitu An-Ni'am. Nah, dilihat dari segi penamaannya, An-Nahl ini merupakan nama surat yang tentu saja diambil dari ayat di dalam surat An-Nahl itu sendiri, khususnya pada ayat 68 dan 69. Dan An-Nahl ini merupakan sosok makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat ajaib, dan manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menapakuri, memikirkan, mengkaji mengenai An-Nahl ini. Dan yang pasti An-Nahl merupakan binatang yang oleh Rasulullah SAW pun digambarkan sebagai makhluk yang baik, sehingga An-Nahl ini dijadikan sebagai perumpamaan seorang mukmin yang ideal. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna masalal mu'min kamasalin nakhlah." Semuanya perumpamaan seorang mukmin itu bagaikan seekor lebah. Bagaimana lebah itu? Nah, di sini Rasulullah menjelaskan akalat thayyiban. Lebah itu memakan makanan yang baik. Wadha'at thayyiban, kemudian mengeluarkan yang baik pula. Dan berikutnya adalah wawaqa'at falam taksir walam tufsid. Kemudian ketika lebah itu hinggap di pohon, di dahan, di bunga, itu falam tufsid, falam taksir, falam tuksir, tidak merusak, falam tuksir, tidak mematahkan, falam tufsid, dan juga tidak merusak. Nah, ini adalah gambaran mengenai An-Nahl yang oleh Rasulullah SAW digambarkan sebagai sosok makhluk yang patut dijadikan sebagai teladan bagi manusia. Karena memang di dalam Al-Quran pun Allah menyebutkan beberapa binatang, tapi dengan konotasi yang negatif. Ya, semacam Allah menyebutkan khimar. Nah, itu untuk perumpamaan yang buruk. Allah menyebutkan Al-Ankabut, lebah. Itu pun Allah menjelaskannya ketika menjelaskan hal yang buruk. Tapi ketika membahas An-Nahl, yaitu An-Nahlah, yaitu lebah, itu digambarkan hal-hal yang positif, yang baik. Sehingga Rasulullah SAW mengumpamakannya seorang mukmin yang baik. Itu berarti seorang mukmin yang baik, dimanapun dia berada, maka dia akan memberikan manfaat. Dia akan menebar kebaikan dan tidak melakukan pengrusakan, tidak menimbulkan permasalahan bagi orang banyak. Nah, itu adalah seorang mukmin yang oleh Rasulullah digambarkan sebagai An-Nahl. Berikutnya, An-Nahl atau surat ini pun dinamakan An-Ni'am, artinya adalah kenikmatan. Karena dalam surat ini Allah membahas beragam macam kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia, yang tentu saja kenikmatan-kenikmatan ini merupakan hal yang sepatutnya kita syukuri. Poin berikutnya dari surat An-Nahl ini adalah munasabah atau keselarasan. Nah, seperti yang kita maklumi bersama bahwa yang namanya Al-Quran itu memiliki relevansi, memiliki hubungan yang sangat beragam, baik itu hubungan antara awal surat dengan akhir surat, akhir suatu surat dengan awal surat berikutnya, ataupun hubungan antar satu ayat dengan ayat berikutnya. Nah, dalam hal ini saya akan mencoba melihat keselarasan antara awal surat dengan akhir surat. Di awal surat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengenai tugas dari para rasul yang Allah Subhanahu wa taala pilih mengemban tugas untuk menyebarkan agamanya di alam dunia ini. Nah, ini dicantumkan di awal-awal surat, tepatnya ayat yang kedua. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
yunazzilul malaikah birruh min amrihi ala mayyasha min ibadih an anziru annahu la ilaha illa ana fattahun. Dia menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang ia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan berfirman, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan kecuali aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Nah, jadi di awal ini Allah menjelaskan mengenai peranan Rasul yang Allah utus ke alam dunia untuk mendakwahkan, menyampaikan ajarannya, untuk menyampaikan agamanya. Dan pada bagian akhirnya, di sini Allah menjelaskan mengenai kaifiyah atau metode di dalam berdakwah. Ini tercantum dalam ayat 125-nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kata Allah, serulah ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu. Nah, ini perintah Allah kepada para rasul. Dengan cara apa? Bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang hikmah dan juga dengan pengajaran yang baik. Nah, ini adalah metode. Nah, jadi sekali lagi kita melihat suatu hubungan yang sangat serasi sekali. Tadi di bagian-bagian awal Allah menjelaskan mengenai tugas Rasul untuk dakwah. Maka pada bagian akhirnya Allah menjelaskan mengenai metode atau cara mendakwahkan agamanya itu. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bagian-bagian awal pun Allah menyuruh kepada manusia untuk fattaqun, bertakwa. Dan pada bagian akhirnya Allah menjelaskan mengenai buah dari ketakwaan itu sendiri yang akan didapatkan oleh seorang mukmin, yaitu tercantum dalam ayat 128, ayat terakhirnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, ini adalah sebuah munasabah hubungan yang sangat serasi antara awal-awal ayat dengan akhir-akhir ayat pada surat An-Nahl ini. Untuk berikutnya, baik, kita akan mengkaji secara garis besar mengenai tema-tema di dalam surat An-Nahl ini. Setidaknya ada 6 tema yang bisa kita tangkap dari surat, yang bisa kita pahami dari surat An-Nahl ini. Yang pertama adalah penjelasan mengenai nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada makhluknya. Dan kenikmatan yang paling besar ternyata bukanlah apa yang kita makan, bukan apa yang kita minum, apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan, melainkan kenikmatan yang paling besar itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama. Agama itu merupakan kenikmatan yang utama. Nah, ini Allah jelaskan di dalam surat An-Nahl. Kemudian tema berikutnya mengenai perincian berbagai macam nikmat yang tentu saja Allah merinci nikmat-nikmat itu agar manusia itu mengetahui, kemudian menyadari, kemudian muncullah perasaan untuk mensyukuri terhadap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, ayat mengenai masalah ini Allah jelaskan, misalkan kita lihat dalam ayat 4, ayat 16, ayat 65, ayat 72, dan ayat 78, juga ayat 81-nya. Berikutnya tema yang ketiga ini menjelaskan mengenai sebab tidak berimannya manusia ketika didakwahi oleh para rasul. Dan sebab utamanya itu ternyata adalah pengingkaran dan juga kesombongan. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat 22. Berikutnya tema yang keempat dalam surat An-Nahl ini adalah penjelasan mengenai hukum-hukum syar'i yang mencakup pertama masalah hijrah, jihad, kemudian perintah untuk bersikap adil dan berbuat kebaikan, larangan berbuat keji dan munkar, dan juga larangan agar tidak mengingkari janji. Nah, itu tema yang keempat. Tema yang kelimanya ini adalah
menjelaskan mengenai macam-macam kondisi manusia dalam mengkufuri nikmat Allah. Nah, itu bisa kita lihat dalam ayat 58, ayat 73, kemudian ayat 101, ayat 103, ayat 53, dan ayat 54. Nah, kemudian terakhir pemaparan teladan bagi orang-orang yang bersyukur, yaitu di sini Allah menghadirkan sosok manusia yang agung, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, beliau adalah merupakan suri teladan, dan bahkan bagi kita sebagai umat Islam, sebagai umat akhir zaman, nama Ibrahim itu disandingkan bersama Nabi Muhammad SAW ketika kita membaca tasyahud. Nah, itu beberapa tema yang berkaitan dengan surat An-Nahl. Yang pasti penamaan An-Nahl ini menuntut kita juga untuk terus merenungi, memikirkan mengenai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, di antaranya kenikmatan yang Allah datangkan melalui An-Nahl, melalui lebah, yang di dalam surat An-Nahl ayat 68, 69, di sana Allah menjelaskan mengenai perintah Allah kepada An-Nahl, kepada lebah, untuk membuat membuat sarangnya itu di gunung, di rumah, atau di tempat yang memang sengaja kita buat. Nah, kemudian di sana pun Allah mengungkapkan manfaat dari nahl tersebut, yaitu dengan madu yang dikeluarkan dari perut lebah itu sendiri. Dan di sini Allah menjelaskan bahwa madu-madu tersebut itu mukhtalifun alwanhu, itu warnanya itu bermacam-macam. Ya, jadi ada banyak sekali jenis dan macam madu tergantung dari bunga yang dihisap oleh lebah itu sendiri. Kemudian yang gak kalah pentingnya bahwa madu itu syifaun linnas, merupakan obat bagi manusia. Kemudian dalam ayat itu Allah menutup dengan firman-Nya, inna fi dzalika la ayah liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya mengenai masalah An-Nahl ini sungguh terdapat kekuasaan Allah, dan kekuasaan Allah bisa ditangkap dengan baik liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang yatafakkarun, senantiasa mentafakurinya. Demikianlah kajian beranda Al-Quran mengenai surat An-Nahl. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.